Halo guys, balik lagi sama gua Loki ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, itu uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita bacain novel Martabak chapter 5829. Di sini diceritakan setelah itu ketika tunggu alam semesta ditutup, Ouyang Li dan Qiang Shan kembali setelah maju ke orde ke-9 dan masing-masing mengambil alih tentara Nether Misterius dan tentara Abidara. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, mereka telah memasuki tunggu semesta dari wilayah Nether Misterius dan wilayah Abidara. Jadi hanya bisa dikatakan bahwa dua pasukan di sana beruntung. Banyak masa orde ke-8 tentara Jiwa telah memasuki tunggu alam semesta saat itu. Tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu menerobos ke orde ke-9. Pada saat Qiao dan Wu Qing melepaskan diri, berbagai pasukan semuanya menunggu dengan penuh semangat, berharap kedua orde ke-9 ini akan mengambil alih pasukan mereka dan memperkuat kekuatan pasukan mereka. Namun hanya dua orde ke-9 yang berhasil melarikan diri, sementara ada 8 tentara tanpa pemimpin. Pada akhirnya diputuskan oleh markas pusat bahwa Qiao dan akan memimpin tentara Yunqiao, sementara Wu Qing akan memimpin tentara Zihong. Bukannya tidak ada yang berpikir untuk menggabungkan kedua belas pasukan besar menjadi 6, tetapi bagaimana bisa melakukannya? Bagaimana mungkin 6 orde ke-9 cukup? Namun sekarang ras manusia memiliki jumlah besar pasukan di setiap sisi. Jika dua pasukan bergabung bersama, jumlah mereka akan meningkat. Pada saat itu, meskipun mereka dapat meningkatkan kekuatan pasukan mereka, itu juga akan sulit untuk berkoordinasi satu sama lain. Terlebih lagi di masa depan ras manusia akan menghasilkan lebih banyak lagi orde ke-9. Ketika saat itu tiba, apakah mereka harus membagi pasukan mereka? Dengan pertimbangan tersebut, markas pusat bersikeras mempertahankan status quo dari 12 tentara. Namun dengan cara ini, setengah dari pasukan tidak akan memiliki orde ke-9 yang bertanggung jawab. Dan markas pusat tidak punya pilihan selain memobilisasi roh suci untuk membantu dalam pertempuran dan menjaga keseimbangan. Markas pusat juga punya kesulitan sendiri. Apa yang kamu teriakan? Mendengar keluhan Zhao Li, Wang Qian mau tidak mau berteriak. Aku tahu emosi Zhao Li berapi-api, tapi bukan karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Biasanya dia tidak akan membicarakan hal seperti itu, tapi situasi saat cukup untuk menahan musuh. Dalam pertempuran yang begitu hebat, ada banyak faktor yang menentukan hasil pertempuran. Meskipun perang antara dua ras telah berlangsung selama beberapa waktu, di beberapa medan perang ras manusia memiliki keunggulan, sementara di medan lain klan tidak memiliki keunggulan. Jika mereka ingin menang, itu akan tergantung pada pihak mana yang dapat mengurus peningkatan keunggulan mereka dan menciptakan efek seperti bola salju. Tetapi untuk saat ini, apakah itu ras manusia atau klan Titan, mereka berdua tidak memiliki metode seperti itu. Selama 10 tahun terakhir, tentara Jiwa telah terlibat dalam beberapa konfrontasi skala besar dengan musuh. Tetapi setiap kali mereka gagal mendapatkan keuntungan dan tidak menderita kerugian apapun secara keseluruhan, itu adalah hasil imbang. Namun seiring berjalannya waktu dan jumlah pertempuran meningkat, situasinya menjadi lebih tidak menguntungkan bagi ras manusia. Ini karena metode tentara Jiwa dalam menghadapi pesuruh Yarot terlalu menentukan. Banyak pesuruh Yarot dari klan Titan klan selalu menjadi beban berat di pundak tentara Jiwa. Apakah itu orde ke-8 atau roh suci, tidak satupun dari mereka yang cocok untuk Raja Semu dan harus melawan mereka bersama-sama. Di sisi lain, klan Titan telah menginvestasikan hampir 20 pesuruh Yarot di domain E5. Kekuatan yang begitu kuat mampu menahan sebagian besar tentara Jiwa. Karena itu, dalam setiap pertempuran melawan kelemahan klan Titan, Open Heaven orde ke-8 ras manusia dan mempertaruhkan nyawa mereka dan habis-habisan. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh pesuruh Yarot klan Titan, mereka masih akan mencoba untuk melukai mereka. Selama luka musuh terakumulasi cukup, mereka akan memiliki kesempatan untuk membunuh mereka. Dengan demikian, meskipun pesuruh Yarot klan Titan terus-menerus terluka, banyak dari orde ke-8 ras manusia juga telah meninggal. Selama 10 tahun terakhir, hanya jumlah Master Open Heaven orde ke-8 yang telah mati di tangan para Raja Semu ini berjumlah hampir 200. Masing-masing Master Open Heaven orde ke-8 ini telah menggunakan kekuatan bunuh mereka sebelum kematian mereka, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada musuh mereka. 200 orde ke-8 adalah angka yang sulit untuk diabaikan. Di masa lalu hanya ada beberapa ratus kultivator orde ke-8 di berbagai celah di Gunung Battlefield. Itu juga karena pondasi ras manusia telah menjadi jauh lebih kuat, memungkinkan mereka untuk terus-menerus menghasilkan Master Open Heaven orde ke-8 untuk menahan kerugian seperti itu. Dengan ras manusia menggunakan metode ini untuk melawan pesuruh Yarot, tanggapan klan Titan sangat sederhana. Mereka akan menarik pesuruh Yarot yang tidak bisa lagi melawan untuk memulihkan diri di Northern Pass.
Dan Noretun Pas akan memvalidasi episode laut untuk membantu domain E5. Oleh karena itu, selama 10 tahun terakhir, meskipun tentara Jawa telah menghadapi sejumlah besar episode laut, jumlah mereka tidak pernah berubah. Masih ada sejumlah besar episode laut yang bersiaga di Noretun Pas, tapi Monayo tidak mengirim mereka semua ke medan perang pertama. Noretun Pas membutuhkan penjaga yang kuat, dan kedua itu disengaja. Hanya dengan melakukan itu, mereka dapat terus melemahkan kekuatan ras manusia. Mirip dengan pemikiran Wei Qinglun, perang saat ini antara ras manusia dan klan tinta tidak berfokus pada pemulihan domain besar, melainkan pada pengurangan kekuatan musuh secara efektif. Justru karena kedua belah pihak dengan suara bulat menyetujui hal ini, perang domain E5 menjadi begitu pahit. Tentara Timur Jawa di kapal perang pengusir klan tinta Komandan Resimen Tentara Timur Zhao Kim Hua saat ini sedang menyelidiki laporan pertempuran yang dikumpulkan. Menangkap 5 dari mereka, klan tinta masih memiliki lebih dari 10 sentuhan episode laut sekarang. Setelah mereka berkumpul di base camp klan tinta, mereka pasti akan berjaga-jaga. Jika dia menyerang sendirian, apakah akan ada konsekuensinya? Episode laut bukanlah kesemek lembut yang bisa dengan mudah diganggu. Alasan mengapa dia dapat mencapai hasil yang luar biasa sebelumnya sebagian besar karena klan tinta tidak mengambil tindakan pencegahan terhadap Yangke. Selain itu, ini adalah pertama kalinya mereka melawan Yangke yang telah menembus Orde ke-9, jadi mereka tidak memiliki banyak pengalaman berurusan dengan sungai aneh ini. Sekarang klan tinta telah mengambil tindakan pencegahan, dia mungkin tidak akan berhasil meskipun dia tidak memiliki banyak harapan untuk perjalanan Yangke. Tindakannya masih cukup menggoda di antara banyak Master Orde ke-9 dari ras manusia. Mungkin hanya orang ini yang memiliki keberanian seperti itu. Pada saat yang sama, di Puna terapung dari base camp klan tinta Sungai ruang waktu menari dengan liar. Bahkan setelah kehilangan 6 episode laut, masih ada lebih dari selusin dari klan tinta. Semuanya berkumpul di satu tempat. Mengatakan apa-apa, mereka tidak akan bertindak sendiri. Divisi markas pusat mengordinasikan semua pasukan mereka. Dan meskipun masing-masing pasukan tampaknya bertempur sendiri, sebenarnya ada beberapa dukungan. Jika mereka dengan terburu-buru masuk terlalu dalam, mereka akan dipisahkan dari pasukan lain. Dan begitu klan tinta menemukan peluang, itu tidak akan menjadi lulusan. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Yangke melompat ke udara. Zogyo yang kuat dan yang lainnya mengirimnya pergi. Di gerbang domain, pasukan klan tinta buru-buru mundur, sementara saja semua adalah yang pertama melarikan diri. Banyak penguasa wilayah melihat situasinya buruk dan juga melarikan diri. Pasukan klan tinta seperti naga tanpa pemimpin, dan bahkan jika banyak penguasa wilayah tetap di belakang untuk mempertahankannya, masih akan sulit untuk memiliki efek apapun. Setelah mengetahui bahwa tentara Jawa sedang menyerang, situasi menjadi lebih buruk. Mereka hanya berteriak setengah dari perjalanan dari satu sama lain, dan jalan menuju gerbang domain hanya begitu besar. Hanya beberapa orang yang bisa melewatinya